Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar koin Verasity atau dengan tikernya yaitu VRA. Dan tentu ini saya analisa berdasarkan komentar-komentar kalian di beberapa postingan video saya sebelumnya, yang mana beberapa dari kalian tuh ada yang request seputar analisa terkait koin Verasity atau VRA ini. Dan sebelum video ini saya lanjut, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Nah, oke. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau request analisa koin tertentu, atau mungkin teman-teman pengen altcoin kesayangannya saya analisa, feel free untuk teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan memang banyak yang tertarik, maybe kita akan coba untuk bahas nih untuk koin yang di-mention tersebut di beberapa video ke depan atau di video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau support saya juga sekaligus mau request analisa koin, itu feel free juga teman-teman bisa mampir aja ke link tree yang ada di bio akun TikTok saya atau di description pada channel YouTube saya, dan teman-teman bisa mampir aja di link traktir yang saya cantumin di sini, teman-teman. Dan oke, kita akan coba bahas nih seputar koin Verasity-nya. Dan per video ini saya record, untuk koin Verasity ini sudah berada di harga sekitar 0,006 US dollar per koin, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya, nah ini teman-teman tuh bisa mengamati bahwasannya koin Verasity ini tuh berada di peringkat 647 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com, sehingga teman-teman semua harusnya juga bisa cek secara individu. Dan oh iya teman-teman, saya juga di sini sangat menyarankan teman-teman untuk baca-baca artikel seperti ini. Dan teman-teman tenang aja, di sini saya tidak endorse ataupun tidak mempromosikan artikel dari sumber tertentu. Jadi actually teman-teman bisa baca artikel baik berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang penting artikelnya itu bisa dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain kredibel lah ya. Jadi isinya itu memang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan di sini kebetulan saya ambil artikelnya dari salah satu exchange di Indonesia, atau artikel exchange di Indonesia, yaitu Pintu. Dan di sini juga teman-teman bisa baca-baca sendiri untuk Verasity ini apa, kemudian keunggulannya seperti apa dan sebagainya, teman-teman. Dan di sini ya mungkin singkatnya, untuk Verasity ini adalah suatu project ya teman-teman, yang mana Verasity ini itu sendiri punya platform video dan juga berbagai produk yang memang dirancang untuk mengoptimalkan nilai ads atau iklan bagi para pemangku kepentingannya nih dan sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat nih dia keunggulannya di mana, kemudian cara kerjanya seperti apa, dan berbagai hal lainnya. Yang mana tentu ini tuh terlepas dari teman-teman itu memang punya barangnya atau enggak, tapi teman-teman itu bisa dapat at least pengetahuan baru gitu, teman-teman. Nah, oke. Di sini mungkin ini saya skip aja, jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri, karena kalau misalkan saya jelasin semuanya mungkin akan panjang banget videonya. Jadi teman-teman feel free untuk baca-baca dan cari sumber kalian sendiri. Yang penting sumbernya seperti yang tadi saya katakan itu kredibel. Dan kita akan move ke price action-nya, teman-teman. Nah, oke. Kita udah sampai di chartnya nih, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kita coba kilas balik dikit, karena Verasity ini adalah koin yang early ya, teman-teman. Salah satu koin yang udah lama banget di sini. Kalian bisa lihat sendiri chartnya ini udah dari lama banget. Dan maybe kita bahas sedikit di mana ketika di awal-awal sini, teman-teman, bahkan di tahun 2020-an ya dia udah ada di sini. Bahkan 2019 dia udah sempet ada, teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat dia konsolidasi di sini, and then setelah itu dia mengalami rally yang sangat signifikan sampai ke topnya di harga kurang lebih ya 0,08 sekian US dollar, teman-teman, per koinnya. And then after that dia mulai terkoreksi kembali secara signifikan, dan sekarang ada di harga 0,006 sekianan, teman-teman, untuk per koinnya. Dan actually ya teman-teman, di sini saya juga udah nandain beberapa area-area penting yang mungkin kalian juga bisa tinjau ketika teman-teman semua hendak melakukan analisa mandiri. Dan di sini juga kalian tuh bisa mengamati bahwasannya ada beberapa potensi nih yang akan kita bahas juga, yaitu potensi kemanakah arah dari price action Verasity ini akan bergerak. Nah, untuk kemungkinan pertama, untuk Verasity ini sendiri menurut saya ada potensi ya dia testing dulu ke supply area yang di atas sini. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu memang sudah rebound nih dari demand area di sini. Jadi dia udah teman-teman bisa lihat dia sebelumnya sempat
mengalami koreksi cukup signifikan. Kalau dari candle ini aja, anggaplah kita hitung dari sini ke bawah itu 30-an% lebih, teman-teman. Dan ternyata dia mendapatkan reaction dari demand area ini, yang mana artinya ketika dia turun di sini ada banyak pihak yang tertarik membeli, sehingga teman-teman bisa lihat secara price action dia tergambar dengan ekor yang begitu panjang, teman-teman, atau tail yang begitu panjang. Dan ini mengartikan bahwasannya adanya tekanan beli di demand area sini yang cukup kuat, teman-teman. Ditambah kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement dari swing low to swing high-nya, mungkin kita ambil dari sini, teman-teman tuh bisa menemukan bahwasannya di sini ya, mungkin kita coba pasin dulu dari sini. Nah, kurang lebih di sini, dan topnya kita coba pasin di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi saya perlebar ya biar teman-teman itu gampang juga lihatnya, dan teman-teman tuh bisa menemui bahwasannya ekornya ini ya ada di dekat area 0,618 ya, teman-teman. Dan di sini dia mengalami reaction yang berarti kita bisa katakan di sini ada pullback yang lumayan, teman-teman. Dan ada potensi ya, apabila memang tekanan belinya ini cukup kuat, ada potensi paling nggak dalam jangka waktu dekat hingga menengah Veracity ini akan coba testing di resistance ya yang ada di atas ini, teman-teman. Dan ini memang resistance yang cukup kuat karena sebelumnya juga menahan pergerakan yang beberapa kali, meskipun ya memang sebelumnya ini pernah di breakout, teman-teman. Tapi teman-teman lihat setelah dia di breakout dan membentuk resistance di atasnya yang di sini, itu ada potensi bukan ada potensi lagi, teman-teman. Ketika di sini memang dia drawdown atau mengalami koreksi dengan cukup masif, teman-teman. Dan di atas ini kalau kita ukur ya, ini tuh dia mengalami koreksi ya 80% lebih, teman-teman ya. Hampir 90%, dan koreksi yang sangat dalam, teman-teman, untuk Veracity ini. Dan actually ya, di sini itu Veracity sebenarnya sedang ada dalam fase konsolidasi juga sih, teman-teman, sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, di sini actually harganya tuh nggak kemana-mana, teman-teman, ketika di sini. Nah, dia tuh ada di dalam ini aja. Dan ini tuh dimulai ketika dari tahun 2022 lah ya. Di sini kalian bisa lihat dia tuh sebenarnya nggak kemana-mana dan cuman bermain di area ini aja, teman-teman. Dan kalau ngomongin potensi dalam jangka waktu dekat hingga menengahnya, maybe yang menurut saya paling mungkin terjadi adalah dia akan testing dulu nih paling nggak ke supply area di atas sini. Atau apabila justru tekanan jualnya terlalu tinggi, mungkin kemungkinan kedua ini yang akan terjadi, di mana jika memang demand area ini ada potensi di break atau justru udah ke break, maka ada potensi nih ketika di sini dia berhasil breakdown dari demand area di sini, ada potensi demand area di bawahnya ini dikunjungi. Karena memang demand area di bawah sini selain yang di sini juga sempat jadi resistance, di sini juga dia sempat menjadi demand area ketika beberapa kali disentuh nih. Kalian bisa lihat di sini, kemudian di sini juga sempat jadi demand area sebelum akhirnya di breakdown dan sebagainya, teman-teman. Yang artinya ini juga area yang cukup valid sehingga ketika ini di breakdown ada potensi dia akan mengunjungi demand area di bawah sini. Dan kurang lebih sebenarnya yang tergambar lewat charting itu aja, teman-teman, dan nggak terlalu banyak. Dan mungkin kita akan coba fokus ke data-data lainnya. Dimana kalau misalkan kita amati ya dari segi, nah dari segi ini cryptorank.io kita coba lihat. Di sini dari segi fund and backers-nya dia tuh di back oleh extra watts, dan di sini ada data yang menarik sebenarnya, teman-teman. Kalau kalian lihat di analytics, nah seperti ini, teman-teman tuh akan menjumpai data yang menarik di mana di bulan Desember ini 100% ya dari tahun 2019 sampai 2024 return dari Veracity ini selalu negatif, teman-teman, atau selalu merah di bulan Desember. Dan let's see ya, apakah di bulan Desember ini akan menjadi hijau, mengingat di sini juga altcoin lagi banyak banget yang naik, atau justru akan melanjutkan tren bearishnya di bulan Desember ini, yang mana memberikan return negatif di setiap tahunnya. Dan kemudian untuk bulan Januari di sini berdasarkan data ada 3 merah atau 3 return negatif dan 2 return yang positif. Dan let's see juga ya, apakah di bulan Januari 2025 nanti ini Veracity mungkin akan membuat returnnya menjadi hijau kembali, dimana karena ini merah hijau merah hijau merah dan selanjutnya hijau, teman-teman, mungkin. Namun secara probabilitas ketika dihitung 3/2, maka lebih besar peluangnya untuk bearish, teman-teman. Namun gak ada yang tahu ya, let's see, karena memang sekarang juga altcoin lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ada potensi juga nih untuk Veracity ini memang tetap kebagian liquidity gitu, teman-teman. Dan that's all, oke, teman-teman. Maybe segitu aja yang bisa saya deliver informasinya seputar Veracity ini. Dan coba teman-teman komen di bawah gimana nih pendapat kalian terkait Veracity ini. Dan apakah menurut kalian koin ini worth it untuk teman-teman koleksi? Atau mungkin menurut kalian masih banyak nih koin di luar sana yang lebih menarik dibandingkan Veracity ini?
Feel free untuk tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang nonton sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.